Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja teman-teman. Video ini saya akan membahas bagaimana cara melunasi hutang pinjol atau tagihan pinjol tanpa bayar hutang pinjol. Lunas pinjol tanpa bayar. Memang bisa ya? Gitu kan. Oke. Ini jadi pertanyaan banget ini jadi video-video yang sebelumnya saya pernah bahas ini atau dari YouTuber-YouTuber lain juga pernah membahas masalah seperti ini. Lunas pinjol tanpa utang baru gitu kan. Emang bisa ya gitu kan. Maksudnya tanpa tagihan lah gitu kan. Tanpa bayar hutang. Tanpa bayar hutang bisa lunas. Itu gimana sih? Oke, banyak banget yang nanya, kayak emang bisa ya utang pinjol tuh lunas tanpa harus ngutang lagi atau ada nggak sih cara lunasin pinjol tanpa perlu bayar full? Nah, yuk kita bahas ya sama-sama. Tapi dengan cara yang santai ya, mungkin saya akan bahas secara ini secara santai dan realistis. Oke, jujur aja di luar sana emang banyak banget info-info tentang cara lunas tanpa bayar. Nah, jadi kenyataannya kebanyakan dari cara itu tuh nggak pasti dan hasil akhirnya juga masih ngambang. Nah, biasanya yang disarankan itu cuma satu, tungguin aja sampai ada pemutihan. Ya nggak bener. Lunas pinjol tanpa bayar. Jawabannya cuma satu, tunggu aja sampai ada pemutihan atau pelunasan utang otomatis dari pihak pinjol. Itu suruh tunggu intinya seperti itu. Nah, masalahnya waktu itu kan nggak sebentar, bisa setahun, 2 tahun, bahkan lebih. Dan selama masa tunggu itu, kita tuh mesti siap-siap untuk berkenalan sama yang namanya DC, DC pinjol. Baik yang lewat WA, baik baik yang lewat nagih lewat telepon, eh, bahkan sampai samperin lah ke rumah kalian, ya nggak? Kalian ditagih sama DC pinjol yang datang. Nah, capek kan? Setahun 2 tahun tuh begitu. Nah, terus apakah ada cara lain eh untuk lunas tanpa menunggu pemutihan, tanpa menunggu bertahun-tahun? Ya, ya jawabannya nggak ada. Tapi ajaibnya, tapi nggak pokoknya nggak ada lah gitu kan. Nah, teman-teman bisa kok. Tapi ada cara lain nih. Teman-teman bisa untuk negosiasi langsung ke pihak pinjolnya. Ya. Nah, sampaikan kondisi keuangan dan minta keringanan. Itu realistisnya seperti itu. Bisa, kalian bisa nego. Tapi bukan berarti hutang kalian tuh hilang. Ya mungkin misalnya hutang kalian 10 juta, bisa dinego setengahnya ya jadi 5 juta itu bisa. Nah, biasanya mereka itu kasih opsi untuk bayar pokoknya aja. Bunga dan dendanya itu dihapus. Nah, itu realistisnya seperti itu bukan diputihin. Walaupun ada ya, mungkin di YouTuber lain, wah benar hutang saya itu nggak masuk slip OJK. Hutang saya itu hilang, nggak ada tagihannya. Ya oke, mungkin ada sebagian orang yang seperti itu gitu kan. Nah, tapi ingat ya, negosiasi ini yang negosiasi hutang itu eh, nggak semua pinjol itu bersedia bersedia mengasih, ya nggak? Dan waktu juga nggak tentu. Biasanya baru bisa dinego kalau status pinjamannya sudah cukup lama macetnya. Bisa setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, bahkan 4 tahun, atau udah masuk ke daftar kolektabilitas jelek lah. Ya karena pinjol itu ogah punya data buruk terus-terusan di database mereka. Karena mereka OJK itu akan ngecek kan eh, berapa data yang gagal bayar nih di aplikasi itu. Nah, kalau semakin buruk rating mereka, banyak orang yang gagal bayar di data mereka itu juga nggak mau. Nah, makanya kadang dari situ mereka akhirnya kasih diskon biar bisa nutupin data-data atau laporan keuangan mereka yang terlihat bersih ke OJK atau ke FPI. Nah, itu bisa dibilang solusi tengah lah kalau kalian negosiasi. Jadi cukup aman dan adil. Nah, daripada terus dihantui tagihan yang nggak ada ujung-ujungnya, lebih baik deal bayar pokoknya atau selesaikan. Nah, buat yang namanya, kok bisa sih bang 100% tanpa bayar sepeser pun? Ya jawaban jujurnya, balik lagi ya nggak bisa. Kecuali ada orang yang baik hati yang nawarin utang kalian atau si pinjolnya iseng ngapus utang kalian dari sistem yang hampir mustahil lah. Nah, pemerintah pun belum punya regulasi ya tentang pelunasan utang otomatis, nggak ada gitu, atau penghapusan utang tuh nggak ada. Ya mungkin UMKM oke lah itu, ya itu saya juga beritanya kurang kurang jelas ya. Dari saksi-saksi yang dilunasi hutangnya pun saya belum menemukan sumbernya itu apa sih yang dilunasi dan apa gitu yang kemarin UMKM itu yang sama Prabowo itulah. Nah, jadi satu-satu jalan realistisnya adalah
ya udah kalian tuh tetap berusaha aja, ikhtiar dan mungkin tetap negosiasi kalau hutangnya mau lunas. Dan jangan sampai nambah utang baru cuma buat nutupi utang lama atau gali lubang tutup lubang. Kalau kalian bisa pelan-pelan kumpulin dana sambil terus komunikasi baik dengan pihak pinjol, insya Allah tuh ada jalan. Ya nggak? Nah, terus terakhir ya, jangan lupa untuk perbanyak doa. Karena rezeki itu datang dari arah yang nggak disangka-sangka. Ya, kadang bukan soal cepet lunasnya utang, tapi soal ketenangan hati saat jalanin prosesnya. Ya, semoga kalian dimudahkan, diluaskan rezekinya, dan segera dibebaskan dari jeratan utang. Ya, terima kasih sudah dengerin video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.